mengerjakan Iya. Oke, oke. Maka saya mohon izin untuk Pak Broto selaku wakil kepala sekolah di Jawa Timur untuk mewakili Pak Kepala Sekolah. Baik Pak Broto, saya dari Mustafa dari Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri ingin diskusi sedikit terkait dengan kegiatan P5. Yang pertama terkait dengan kegiatan P5, inovasi yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan program proyek P5 itu kira-kira bagaimana? Ini SMA Oriental kan sudah masuk di tahun kedua untuk pelaksanaan ini. Dulu awalnya kita hanya langsung siswa itu kita beri proyek, mereka yang melaksanakan ide-ide dari dulunya, tapi ternyata setelah kita evaluasi itu kurang mengenal sesuai dengan tujuan proyek itu sendiri. Maka di tahun ini kami mencoba untuk sedikit ada terobosan baru, dimana kami mencoba untuk sebelum proyek itu nanti dipaguyurkan, kita meminta semacam ide dari siswa itu meliputi voice dari orasinya seperti apa. Jadi mereka ingin punya pilihan yang bagaimana gitu. Terus nanti mereka punya ide-ide semacam apa. Harapannya dengan mereka itu punya ide, punya pilihan yang mereka lakukan sendiri, ada rasa memilih berada. Karena sebelumnya mereka seperti ya udah penting proyek itu dilaksanakan. Karena itu kan proyeknya Bapak Ibu. Dengan cara semacam ini kami harapkan ini akan lebih mengenal tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian Pak ini, tentu yang namanya proyek itu tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu dan sekolah juga kan tidak hanya siswa. Maka kami juga akan selalu melakukan pembahasan itu di manajemen. Jadi ketika ada kepala sekolah, tentu nanti melibatkan kepala sekolah, melibatkan dari siswaan, dari satgas, bahkan dari keuangan, itu tentu akan berdampak ada keuangan juga dalam proyek itu. Dan tentunya kami mencoba semakin aktif dalam berkolaborasi dengan seluruh itu. Kami sering ketemu begitu membahas kelanjutan dari proyek yang sudah dicanangkan oleh kemarin. Yang paling penting adalah pengawasan yang akan melakukan kegiatan semakin tetap itu, karena itu hal yang wajar. Karena kalau ada kegiatan proyek mungkin ada anak yang acuh begitu ya, bahkan bapak ibu guru yang acuh itu juga banyak. Dan tentunya ketika memilih kegiatan di proyek itu kami meskipun ini ranahnya anak, kami mengarahkan untuk mereka untuk mengarahkan isu-isu itu dari masyarakat semacam apa. Saya tidak perlu dari anak. Ya dari anak, tapi kan kita punya filter. Seperti kemarin ketika ada proyek tentang program usaha, kalau menurut anak kan nanti yang dibuat aneh-aneh dan mungkin beberapa pada niatannya kita arahkan dari isu-isu yang terdekat dengan masyarakat itu sendiri. Harapannya ya anak-anak itu memegang kendali, tapi kita juga memfilter mereka supaya tidak. Terus ini Pak, selanjutnya terkait dengan evaluasi program proyek P5 untuk selama itu selama ini ya tetap ada, masih ada catatan itu yang selalu ada, terutama yang pertama dari sisi apa itu partisipasi siswa. Itu masih kami temui beberapa siswa itu merasa kegiatan proyek itu kegiatan bebas, tidak pelajaran, dan banyak yang mungkin lapor semuanya ini yang itu Pak, itu hanya diam saja, itu masih banyak sekali. Itu dari sisi siswa. Kemudian dari sisi bapak ibu guru pun demikian juga. Masih ada beberapa bapak ibu guru yang menganggap kegiatan P5 itu tidak pelajaran, karena sudah itu bukan ranah saya. Dan itu kami juga sudah sering kali menyampaikan bahwa ini adalah KBM biasa, perbedaannya siswa yang lebih aktif di kelas sebenarnya. Tentu kita akan coba ke depan akan cari formulasi yang lebih aktif lagi supaya baik guru maupun siswa itu lebih aktif lagi dalam usaha. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak terkait dengan pihak-pihak yang dilibatkan Pak untuk mendukung program proyek P5 itu siapa saja? Yang dilibatkan tentu yang utama adalah siswa itu sendiri, karena mereka yang punya proyek, kemudian dia punya kegiatan.
dan tentunya juga Bapak Ibu guru punya peran penting sebagai pendamping supaya proyek ini tidak arahnya tidak salah gitu ya, arahnya tidak salah. Kemudian kita juga perlu melibatkan masyarakat, pihak ketiga masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat desa kita itu ya ternyata punya kompetensi yang bisa ditularkan ke anak-anak, dan kita harapkan ke depan Pak itu nanti kita juga kalau bisa itu bisa menggandeng dunia usaha dan dunia industri ya. Karena beberapa topik tema di proyek itu kan lebih berkaitan dengan industri, dunia usaha yang Bapak bisa lagi. Terima kasih Pak Toto yang telah meluangkan waktu pada kesempatan ini. Semoga kegiatannya bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan bisa mewujudkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sangmuni. Bagaimana kabarnya? Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan pada kesempatan hari ini sesuai dengan schedule atau rencana yang sudah kami sampaikan tadi malam ini. Saya akan mengajak diskusi Bu Sangmuni terkait dengan kegiatan proyek di sekolah kita. Sudah siap ya? Baik, yang pertama Bu, terkait dengan inovasi sekolah, terkait dengan kegiatan proyek itu kira-kira bagaimana sekolah melakukan inovasi untuk mengembangkan kegiatan proyek di sekolah kita? Dan kebetulan ini kita mendekati Lebaran atau hari Islam yang biasanya di sana banyak sekali peminat kue-kue Lebaran.
dalam membawa siswa untuk melaksanakan tema yang sudah kita. Oke, terkait evaluasi itu tentunya ada beberapa pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program dan kira-kira tim atau orang-orang yang barangkali bisa dilibatkan di dalam kegiatan proyek supaya kegiatan ini bisa berlangsung kira-kira siapa saja? Juga karyawan semua stakeholder yang ada di sekolah juga tidak kalah pentingnya orang tua. Karena untuk proyek ini membutuhkan waktu dan tenaga yang mungkin biaya juga. Dan orang tua pendampingan dari ruang itu sangat penting untuk memberi kepercayaan kepada anak. Biasanya kegiatan ini memang benar-benar kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah dan anak-anak juga bisa izin waktu di luar jam sekolah. Untuk keterlibatan pihak ketiga apa Misalnya, polsek atau oh betul sekali, ya, proses, puskesmas gitu ya? ya. Terus harapan terkait dengan adanya evaluasi ini, harapan terkait dengan kegiatan proyek di sekolah kita ini. Siswa-siswa kita bisa menggunakan hal tersebut dengan Baik, terima kasih Bu Sampurni yang telah meluangkan waktu di kegiatan diskusi ini. Semoga kegiatan diskusi ini bermanfaat dan harapannya di sekolah kita bisa terlaksana kegiatan proyek lebih baik lagi. Karena manfaat dari kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang menuju ke arah yang lebih. Terima kasih Bu Sampurni, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tony Mustafa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Urianto, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh Mbak Zenia dan juga Mbak Mia yang hari ini nanti akan diskusi atau ngobrol berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Mbak Zenia dan Mbak Mia. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini tadi habis tes. Ya. Matanya apa? Biologi dan sejarah. Bisa mengerjakan atau enggak? Ya Alhamdulillah sekarang Sekarang juga bisa. Berarti temanya mengarang. Ya. Oke, kembali ke poin atau tema yang nanti akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Pak Doni akan mengajak diskusi kalian berkaitan dengan proyek, di mana proyek itu sudah kita laksanakan selama 2 tahun gitu ya. Oke, tentunya dari pengalaman semenjak kelas 10 dan kelas 11 itu nanti bisa Anda sampaikan lewat beberapa pertanyaan Pak Doni yang nanti akan disampaikan. Oke, yang pertama untuk siapa dulu? Yang pertama. Oke, Mia dulu pertama. Terkait dengan kegiatan proyek, kira-kira menurutmu, ya, menurut pandangan siswa Anda selaku siswa, itu bagaimana cara mengembangkan inovasi sekolah dalam rangka meningkatkan kegiatan atau program proyek atau Menurut saya yang paling utama sebelum pengembangan inovasi itu penanaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri terhadap siswanya. caranya apa? Misalnya ya, Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan. Itu menurut saya sudah diterapkan di sekolah melalui doa yang dilakukan setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang sila kedua mengenai kemanusiaan juga sudah terimplementasikan melalui misalnya penggalangan dana ketika ada bencana atau yang lainnya. Kemudian yang sila ketiga persatuan itu bisa tergambar dalam beberapa ekstrakurikuler yang sudah dijalankan di SMA Negeri 1 Uriantoro, misalnya kepramukaan itu kan sangat membutuhkan persatuan antar anggota regunya.
Terus sila yang keempat ada mengenai musyawarah, itu juga sudah terimplementasi di proyek yang ke berapa ya Pak ya? Kelas 10 itu waktu suara demokrasi, mengajarkan tentang bagaimana siswa itu melakukan demokrasi secara jujur, adil, pokoknya berjurdil gitu. Terus yang terakhir mengenai keadilan sosial itu pastinya sudah dilakukan oleh para guru, memandang siswanya itu sama satu sama lain. Tidak seberat sebelah. Ya, tidak ada siswa yang diistimewakan. Lalu menurut saya untuk mengembangkan inovasi juga ada dari sekolah melakukan misalnya studi banding ke sekolah lain untuk apa ya Pak? Mengevaluasi kekurangan yang mungkin masih ada di sekolah kita dan mengambil nilai-nilai positif atau yang belum ada di sekolah ini dari sekolah lain yang mungkin bisa diterapkan. Dalam di sini gitu. Iya. Itu saja. Ya, cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya ya, Mbak Zinia. Kira-kira terkait dengan kegiatan proyek program sekolah yang sudah dilaksanakan untuk mengembangkan kekuatan murid atau potensi siswa itu apa? Kalau dari program sekolah itu yang pastinya kan ada ekstrakurikuler gitu ya Pak. Ekstrakurikuler itu kan ada dari berbagai cabang, ada yang kesenian, kemudian ada olahraga, ada seperti pramuka yang disitu kan betul-betul diajarkan untuk mandiri, kemudian kerjasama, gotong royong, bahkan diajarkan untuk yang namanya memiliki jiwa korsa itu antara dapat memahami antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, yang mana di belajar Pancasila kan itu pastinya sangat dibutuhkan sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian juga ada ajang-ajang seperti yang saat ini kelas meeting, kemudian hari ulang tahun sekolah yang dikemas itu namanya bukan lagi kelas meeting tapi ada ajang kreativitas dan minat bakat siswa gitu. Kemudian pas hari ulang tahun kemarin juga ada sebuah lomba yang disajikan betul-betul untuk mewadahi berbagai macam potensi itu yang dimiliki siswa sehingga itu dapat dilihat oleh guru, sehingga ketika nanti mungkin ada sebuah lomba atau sebuah sesuatu yang mungkin bisa diikuti oleh dia, jadi guru itu sudah memiliki pandangan, oh ternyata ada siswa yang memiliki potensi tersebut. Nah, dari program-program sekolah menurut saya itu dan juga seperti adanya berbagai organisasi yang mana mereka diharuskan untuk bergerak di bidangnya masing-masing tetapi tetap bersatu dan tidak adanya perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Oke, terkait dengan pelaksanaan proyek, kira-kira dari selama ini yang pernah Anda ikuti, tentunya dalam pelaksanaan itu kan banyak sekali kekurangan dan juga kelebihan. Nah, dari kegiatan itu kira-kira poin apa yang bisa kamu evaluasi dari kegiatan proyek di sekolah kita? Kalau dari saya pribadi, yang paling mungkin kalau proyek pertama dulu yaitu bangun olahraga di kelas 10 itu belum mengetahui apa itu namanya proyek itu ya Pak. Karena kan itu mengalir bersamaan dengan kegiatan yang memang seperti perkemahan, kemudian latihan upacara, bahkan upacara untuk hari kemerdekaan gitu kan. Dan jadinya proyek pertama itu tidak terasa, tetapi ketika proyek kedua itu baru terasa bahwa loh, ternyata proyek itu seperti ini. Dan ketika di kelas 10 itu kami merasa bahwa proyek itu belum terstruktur dengan sebagaimana mestinya. Mungkin dengan saat ini ada yang pembekalan dan lain sebagainya. Ada seperti proyek yang yaitu kelanjutan pengelolaan sampah itu menurut saya itu tidak ada tindak lanjutnya, sehingga seharusnya kan kita itu dapat memetik manfaat ketika kita bisa membuat ini, maka itu nanti berkelanjutan menunjukkan apa, bukan hanya didiamkan saja dan tidak ada betul-betul tidak ada tindak lanjut dan tidak ada perhatian terhadap proyek yang telah ibaratnya susah-susah dibuat. Kemudian juga untuk mungkin pembagian kelompok, jadi itu Gimana? kita itu merasa bahwa kurang greget gitu Pak. Kayak di sini kan kita kan harusnya kan memunculkan yang namanya kerjasama tim, persatuan. Tapi terkadang itu dengan adanya kelompok-kelompok itu malah membuat persaingan baru antar kelompok. Dan persaingan itu ya kalau persaingan yang Sehat. itu masih oke, tapi kadang itu muncul kayak persaingan-persaingan yang menurut saya tidak sehat, seperti ingin menjadi lebih baik tetapi tidak ingin dikalahkan, mungkin agak ada yang merendahkan seperti itu. Terus gini, harapannya dari evaluasi yang kamu sampaikan itu harapannya. Jadi mungkin dari evaluasi yang sudah kamu sampaikan, ya harapannya ke depan bagaimana? Untuk karena kan kalau untuk kita kan proyek tinggal satu lagi ya Pak.
Ya, tinggal Tinggal lanjut di kelas 12 tinggal 1. Harapannya di proyek untuk kali ini itu setidaknya betul-betul persiapan itu mungkin kita tidak diberitahu pada saat proyek itu dimulai. Jadi mungkin dari jauh-jauh hari kita itu sudah diberi setidaknya sosialisasi tentang apa proyek yang akan kita laksanakan, sehingga pada saat hari pelaksanaan kita itu tidak betul-betul bingung kita ini mau ngapain, terus dasarnya apa, kemudian nanti untuk mendapatkan apa, kemudian untuk seperti pembagian kelompok atau lain sebagainya. Yang menurut saya proyek itu dia dikerjakan oleh satu kelas. Apabila ada pembagian kelompok dan lain sebagainya, itu biar kelas itu sendiri yang mengaturnya. Jadi bukan kayak berdasarkan ujian, berdasarkan menghitung atau dan lain sebagainya. Karena kalau kayak gitu tuh malah kesannya sebagai warga kelas, sebagai mungkin siswa, kita itu merasa bahwa kita itu tidak dipercaya untuk mengatur semua itu sendiri. Berarti intinya pengelompokan apa itu tim itu nanti murni dari kelas. Ya, mungkin bisa disampaikan bahwa kalau yang proyek kemarin mungkin silakan diberi patokan, oh kita harus membuat kue ini sebanyak ini, kemudian ini sebanyak ini, dan nanti bagaimana sistem atau bagaimana pembagiannya itu biar satu kelas itu yang mengaturnya sendiri. Oke, terkait dengan kegiatan proyek itu tentunya dalam melaksanakan kegiatan tentunya banyak sekali yang terlibat ya, orang-orang atau mungkin tim atau mungkin pihak-pihak yang barangkali bisa mendukung kegiatan itu. Dan kira-kira pihak-pihak mana saja yang barangkali bisa terlibat supaya kegiatan proyek itu bisa berjalan? Menurut saya yang pasti itu ada dari warga sekolah sendiri, dari siswa itu pasti yang melakukan proyek kelima, kemudian ada guru sebagai mentor, fasilitator dan koordinator bagi siswa mengenai proyek tersebut. Kemudian ada juga yang disampaikan sebelumnya tadi untuk pembekalan itu ada pihak dari luar yang terlibat, misalnya dari dinas kesehatan untuk memberikan pembekalan mengenai kesehatan remaja. Selain itu ada juga saat proyek kearifan lokal yang mengundang narasumber dari Sanggar Seni kemarin itu Pak. Terus ada lagi yang terakhir ini ada mengundang dari seorang wirausaha yang bergerak di bidang kuliner ya, yang memberikan pengetahuan yang mungkin spesifik untuk kita, yang apa yang akan dilakukan saat proyek itu nanti. Kemudian ada juga dari pihak sekolah, misalnya satpam dan lain sebagainya. Penjaga sekolah itu menurut saya penting untuk menyediakan atau membantu mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk proyek P5 itu nanti. Oke, terima kasih atas semua masukan, evaluasi dan juga segala macam ide dan gagasan yang sudah Anda sampaikan lewat diskusi kali ini. Semoga harapannya ya kegiatan proyek di sekolah kita itu bisa intinya kegiatannya lebih baik lagi ya. Karena evaluasi itu fungsinya adalah untuk memperbaiki yang sudah terjadi, kemudian dari situ ada RKTL, rencana kerja tindak lanjut, yang harapannya nanti kegiatan proyek itu bisa berjalan. Sekali lagi terima kasih, semoga setelah kita semakin maju jaya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.